Semakin sering kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Dengan dibiasakannya kalimat-kalimat ini keluar dari mulut, maka karakter akhlak mulia ini bisa terpatri dan terwujud dalam setiap aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluqi. Artinya, Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, kita melihat bahwa selain takwa, akhlak yang baik juga menjadi faktor dominan orang masuk surga. Akhlak yang baik ini bisa terlihat dari perilaku serta perkataan seseorang saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika seseorang berakhlak baik, maka dalam setiap perkataan dan perbuatannya akan terlihat kedekatannya pada Allah. Dari mulutnya akan keluar kalimat-kalimat mulia dalam mengiringi aktivitasnya, sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan 7 kalimat mulia dan penting yang perlu diucapkan untuk mengiringi aktivitas setiap hari, sehingga lebih memiliki nilai ibadah. Semakin sering kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Dengan dibiasakannya kalimat-kalimat ini keluar dari mulut, maka karakter akhlak mulia ini bisa terpatri dan terwujud dalam setiap aktivitas kita. Pertama, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini digunakan untuk mengawali segala bentuk aktivitas. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat Bismillah mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Dengan membaca kalimat ini akan bermakna bahwa kita mengawali segala aktivitas dengan menyebut dan mengingat zat yang paling berkuasa dalam kehidupan ini, yaitu Allah. Hal ini juga akan lebih menyadarkan kepada kita bahwa semua hasil dari yang kita lakukan nantinya tidak akan lepas dari kehendak Allah, baik keberhasilannya maupun kegagalannya. Kedua adalah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini harus kita biasakan untuk diucapkan setelah menjalankan berbagai aktivitas sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dan menyelesaikan aktivitas. Dengan rasa syukur ini juga kita berharap Allah melipat gandakan segala nikmat yang telah dianugerahkannya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Ketiga adalah mengucapkan Astaghfirullahal Azim. Sebuah kalimat yang harus diucapkan jika kita berbuat sebuah kesalahan dan dosa. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa orang yang menekuni istighfar akan mendapat kemudahan saat menghadapi kesulitan dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja
wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran, setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat adalah mengucapkan insya Allah. Kalimat yang kita bisa ucapkan saat kita akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan belum mengerjakannya. Mengucapkan insya Allah merupakan perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 23-24. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Artinya, dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah menghendaki, atau mengucapkan insya Allah. Kelima adalah mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan pengakuan keterbatasan manusia atas kuasa Allah. Hal ini sesuai dengan artinya, yakni tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa saja yang membaca kalimat ini setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya takkan ditimpa oleh kefakiran. Rasulullah pun menyebutnya bahwa kalimat ini merupakan simpanan surga dengan sebuah sabdanya, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga?" Aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "La haula wala quwwata illa billah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat yang diungkapkan ketika kita mendapatkan ataupun mendengar sebuah musibah seperti kematian ataupun musibah-musibah lainnya. Kalimat yang disebut sebagai kalimat istirja' ini adalah ungkapan kesadaran bahwa semua yang di dunia ini adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita meminta kepada Allah untuk senantiasa menganugerahkan kesabaran dan ketabahan. Ketujuh adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini adalah salah satu zikir paling utama karena lebih berat dari dunia seisinya dan mampu lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah. Kalimat ini bukan hanya kalimat pengakuan atas keesaan Allah, namun juga disebut sebagai kunci surga. Rasulullah menyebut bahwa orang yang menjelang ajalnya mengucapkan kalimat ini maka akan masuk surga. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah, demikianlah 7 kalimat penting yang patut kita ucapkan setiap hari dalam berbagai dinamika kehidupan sehari-hari sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik dan istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala bentuk kebaikan itu murni datangnya dari Allah, dan segala bentuk kesalahan itu murni datangnya dari diri saya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.